Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang agensi pengembangan akuntansi keuangan sektor publik yang beranggotakan Umi Raihani, M. Fajar, Aura Rizky, Lara Duta, Siti Nurfaidah, Askia Rahma, Firman Ulinuha, dan yang terakhir Verina. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi, akuntansi berkembang sangat pesat, baik sebagai ilmu maupun sebagai instrumen. Pada sektor swasta, akuntansi berkembang seiring dengan dinamika model bisnis yang juga berkembang sangat pesat dalam era teknologi informasi dan globalisasi. Sama halnya dengan akuntansi sektor publik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akuntansi sektor publik memiliki dimensi dan ruang lingkup yang cukup luas yang menyisakan banyak ruang untuk perkembangannya. Ruang pengembangan tersebut sangat terlihat terutama pada akuntansi pemerintah sebagai bagian terbesar dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan yang maju sebagai bagian dari akuntansi sektor publik akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pengembangan akuntansi sektor publik internasional. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. Yang pertama, penerapan bisnis aktual pada akuntansi sektor publik. Salah satu milestone dalam perkembangan akuntansi sektor publik adalah mulai beralih basis akuntansi yang digunakan, yaitu basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual. Peralihan basis akuntansi tersebut menjadi tonggak sejarah era transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mendukung perwujudan good public governance. Penerapan basis akrual akuntansi pemerintahan mulai muncul pada awal tahun 1990-an dan sampai saat ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) pada tahun 2018, dari 1.156 negara yang disurvei, kurang lebih 36% sudah menerapkan basis akrual dalam laporan keuangannya. Indonesia sendiri sudah sejak tahun 2015 menerapkan basis akrual. Yang kedua, upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintah, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktis, akademis, dan organisasi, memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengolahan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Salah satunya upaya pengembangan yang dilakukan oleh IPSASB melalui upaya Konferensi International Financial Reporting Standards. Secara berkelanjutan, IPSASB sebagai standar setter akuntansi sektor publik pada tahun 2018 telah menyusun strategi dan rencana kerja 2019 sampai 2023 sebagai rencana mengembangkan akuntansi sektor publik. Rencana kerja tersebut menetapkan sasaran strategis untuk memperkuat public financial management secara global melalui peningkatan adopsi atas International Public Sector Accounting Standards Board berbasis aktual. Salah satu langkahnya adalah melalui pengembangan IPSASB dan pedoman penyusunan laporan keuangan sektor publik yang berkualitas tinggi. Perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura Rizky Marina Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintah, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktisi, akademis, dan organisasi profesi, memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel.
Salah satu upaya pengembangan tersebut dilakukan oleh IPSASB melalui upaya konvergensi International Financial Reporting Standard atau IFRS secara berkelanjutan. IPSASB sebagai standar Center Akuntansi Sektor Publik pada tahun 2018 telah menyusun strategi dan rencana kerja pada tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai upaya untuk mengembangkan akuntansi sektor publik. Rencana kerja tersebut menetapkan sasaran strategi untuk memperkuat Public Financial Management atau PFM secara global melalui peningkatan adopsi atas International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS berbasis aktual. Salah satu langkah upaya untuk mencapai sasaran strategi tersebut yaitu melalui pengembangan IPSAS dan pedoman penyusunan laporan keuangan sektor publik yang berkualitas tinggi. Saya Verina Janifatul Arifah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, telah berkembang sangat pesat sejak adanya reformasi manajemen keuangan negara. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Reformasi ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penerbitan paket undang-undang tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya di bidang akuntansi dan pelaporan. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih single entry dengan basis kas, serta hanya menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau PAN. Seluruh stakeholder bergerak cepat berupaya menyusun standar akuntansi yang akan digunakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang pertama, tahun 2004, pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, pemerintah masih belum dapat menerapkan basis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangannya. Yang terakhir, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu diterbitkan 2 SAP. Yang pertama, SAP berbasis kas menuju akrual atau CTA dan SAP berbasis akrual. Setelah melalui upaya yang keras serta didukung oleh sinergi dari seluruh pihak yang berkompeten, basis akrual akhirnya dapat digunakan pertama kali dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2015. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. KSAP berperan penting dalam pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 sebagai perubahan terkini atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 telah menerbitkan sebagai standar akuntansi pemerintahan. Mulai awal terbentuknya sampai dengan saat ini, KSAP telah menghasilkan berbagai standar antara lain A. 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP berbasis kas menuju akrual atau CTA.
B. 13 PSAP dan 1 revisi PSAP berbasis akrual. C. 14 buletin teknis atau bultek basis kas. D. 10 buletin teknis atau bultek basis akrual. Dan E. 4 interpretasi standar akuntansi pemerintahan atau IPSAP. Urgensi dan arah pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia harus terus berlanjut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengembangan tersebut perlu dilakukan untuk merespon dan mengantisipasi berbagai dinamika pembangunan, misalnya yang timbul dari penerapan suatu kebijakan pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan seringkali membawa konsekuensi adanya mekanisme pengelolaan keuangan publik yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Salah satu contohnya terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut memunculkan kewajiban pemerintah desa untuk menyusun laporan keuangan atas pengelolaan dana desa. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi dan sistem akuntansi tersendiri dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder. Selain itu, adanya bentuk kelembagaan baru di pemerintah seperti Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah juga membawa konsekuensi perlunya standar akuntansi yang khusus bagi lembaga tersebut. Pola pengelolaan keuangan melalui bentuk PLU atau PLUD merupakan upaya terobosan dalam pengelolaan keuangan negara yang diatur berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 74 Tahun 2012. Pengelolaan keuangan PLU atau PLUD menggunakan pola hybrid yang berbeda dengan unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang telah ada sebelumnya. Untuk itu, diperlukan suatu standar akuntansi dan sistem akuntansi tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan PLU atau PLUD tersebut. Upaya dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan kompleksitasnya, pengembangan akuntansi keuangan sektor publik tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Perhatian yang lebih besar seharusnya juga dapat diberikan oleh berbagai pihak yang kompeten, seperti akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan praktisi akuntansi, serta organisasi profesi akuntan. Perhatian dan keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat mendorong dan mempercepat pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Salah satu bentuk keterlibatan organisasi profesi akuntan yang berkontribusi positif terhadap pengembangan akuntansi sektor publik adalah seperti yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan profesional Indonesia, IAI merupakan standar setter akuntansi keuangan sektor privat. Namun demikian, IAI juga memiliki kompartemen akuntan sektor publik atau IAI KASP yang beranggotakan akuntan profesional yang berkiprah di sektor publik. IAI sampai dengan saat ini telah menerbitkan beberapa standar akuntansi bagi sektor publik, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 109 Tahun 2010 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah, PSAK Nomor 45 Tahun 1997 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba telah direvisi pada tahun 2011
sehingga dapat digunakan juga oleh organisasi nirlaba yang berasal dari pemerintahan. Dan saat ini juga telah menerbitkan Draft Exposure PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Ya kumaha caranya sih? Selain itu, IAI secara aktif terlibat dengan para stakeholder-nya dalam merumuskan berbagai panduan bagi sektor publik, antara lain 1. Pedoman akuntansi dana desa, 2. Pedoman pelaporan dana kampanye, 3. Pedoman akuntansi pesantren, dan 4. Policy Brief Pengelolaan BLU atau BLUD.